Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anak Desa Channel. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tutorial, yaitu perawatan yaitu perawatan lengan manggar yang setelah dipotong supaya bisa cepat permanen, teman-teman. Dan manggar ini yaitu bersebelahan dengan kolang kaling saya, teman-teman. Kolang kaling yang waktu itu saya upload dan sebelahnya tumbuh lengan bunga biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk melakukan perawatannya saya akan jelaskan, yaitu dengan cara teman-teman harus merawatnya harus maksimal saya akan jelaskan, yaitu perawatannya bunganya itu harus pengepasannya harus masih lagi dan lengan ini yang 2 hari yang lalu saya potong, saya sudah memotongnya, dan itu bunganya ini masih udah mekar tapi belum terlalu mekar ini ini saya potong 2 hari yang lalu. Ini teman-teman perhatikan, dia udah mekar tapi belum mekar semuanya, teman-teman. Maka saya akan jelaskan, yaitu cara-cara merawatnya supaya teman-teman tidak gagal Dan ini boleh dibilang kembar komplit, karena bersebelahan dengan kolang kaling Nanti kita akan cek di atas, teman-teman. Ini udah mulai permanen Oke, saya sudah ada di atas sudah di atas pohon aren di Kampung Awan, teman-teman Oke, saya akan di sini akan jelaskan yaitu cara-cara supaya teman-teman bisa berhasil dalam mengelola lengan kembar atau paket komplit. Nah, di sini saya akan jelaskan yaitu perawatan setelah pemotongan dan sebelum pemotongan dan setelah pemotongan saya akan jelaskan cara-cara supaya teman-teman bisa berhasil dalam mengelola lengan yang kembar. Dan ini lengan ini bersebelahan dengan kolang kaling. Ini kolang kaling ini yang waktu itu saya upload, yang waktu itu penyadapan pertama masih mencapai 20 liter. Nah, sekarang sudah mulai pendek. Dia bisa mencapai, semakin pendek dia semakin deras, dan sampai-sampai ini sudah full mohon maaf ini udah full ini 30 liter 30 liter, teman-teman, dan sudah keluar di bawahnya udah keluar di bawahnya ini sudah full sekali. Nah, biasanya pemotongan kalau kembar seperti ini, apalagi yang sebelahnya sangat deras, sedikit harapan untuk berhasil. Nah, di sini ada trik-triknya, saya akan jelaskan supaya teman-teman bisa berhasil. Untuk pemotongan kembar itu, usahakan pemotongan jangan sampai bersamaan jangan sampai pemotongan lengan itu secara bersamaan ditunggu dulu sebelahnya ini permanen. Setelah permanen baru lakukan pemotongan yang sebelahnya paham? Jangan sampai, teman-teman, sekali lagi, jika memotong yang kembar jangan lakukan pemotongan secara bersamaan, jangan supaya jika teman-teman, saya sudah pernah mengalami hal seperti itu. Waktu itu saya melakukan pemotongan secara bersamaan, maka yang berhasil itu hanya satu hanya satu lengan dan lengannya itu kering. Sampai saya kejar, tidak akan berhasil. Itulah dia tidak akan bisa berhasil jika kita lakukan pemotongan secara bersamaan Nah, seperti ini yang sebelahnya
Ya, ini sudah permanen dan saya potong 2 hari yang lalu ya. Ini 2 hari yang lalu saya lakukan pemotongan dan ini tetesannya ya. Ini sudah permanen. Saya akan buka dulu ya. Dan banyak tahun teman-teman. Ini tahun-tahun yang kalau disengat ya lumayan sakit, karena ini tahun-tahun yang satu bengkok kuning ya, kalau biasa kami juluki satu bengkok kuning ini ya. Saya tidak ini. Kita lakukan pemeriksaan dulu, sangat susah ya. Oke. Setelah dipotong seperti ini ya, sudah permanen, sebelahnya sudah permanen, maka lakukan pemotongan yang sebelahnya seperti ini ya. Nah, setelah ini dipotong, dan untuk perawatannya sama seperti yang biasa, yaitu lengannya seperti ini ya. Ini buat seperti hijau seperti ini ya. Ini seperti, karena ini masih tertutup jadi hijau, dan ini udah agak keras saya pukul ya, ini sampai kering, hanya sebagian kecil yang masih hijau. Nah, setelah dipotong seperti ini, saya akan jelaskan supaya teman-teman tidak gagal dalam pemotongan lengan kembar ya. Pertama yaitu jangan dipotong bersamaan ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, lakukan pemukulan kalau lengan-lengan agak besar seperti ini ya, ini lakukan pemukulan sekitar 5 atau 6 kali teman-teman ya, minimal 5 kali lah. 5 kali udah lebih dan cukup ya. Jeda waktu 3 hari ya. Setelah 3 hari, hari keempat, maka lakukan pemukulan lagi sampai 5 kali teman-teman ya. Setelah 5 kali pemukulan, tinggal menunggu bunganya mekar ya. Nah, untuk pemotongannya seperti ini. Ini sudah mulai agak lumayan ya. Boleh bilang ini sudah permanen. Nah, caranya seperti ini ya. Jika ini sudah mulai begitu pemotongan, begitu dipotong, tapi ada tanda-tanda air nira, bisa begitu diiris langsung ada air nira keluar. Nah, itu pertanda kalau lengan itu bisa kita kejar ya. Nah, setelah semakin hari, 1-2 hari kita iris, terus semakin dia keluar airnya dan masih menyimpan sagu ataupun air nira di bagian pemeraman, nah itu pertanda baik ya, kalau lengan yang kita iris itu bisa akan berhasil. Nah, setelah dia semakin hari semakin ada air nira, nah setelah air niranya sudah tidak kering lagi, begitu kita iris pagi, sorenya tidak kering, maka jangan langsung lakukan penyadapan, jangan ya. Saya sarankan jangan lakukan penyadapan. Nah, tunggu dia beberapa hari, sekitar 5 hari ataupun seminggu ya, sampai keluar sagu cair. Nah, jika sudah ada sagu cair di bagian pemeraman, baru itu lakukan penyadapan. Itu pun teman-teman harus perhatikan bagian muka lengan mangkar ya. Kalau permukaan lengan mangkar itu masih ada
Begitu kita iris, terus sebagian masih kering ataupun masih warna merah. Nah, jangan lakukan penyadapan ya. Kita peram dulu. Nah, kalau teman-teman terlalu terburu-buru dalam melakukan penyadapan, maka dia akan drop. Nah, kalau lengan-lengan baru kalau drop itu sangat lama untuk kembali ya. Bisa butuh waktu 10 hari, ada seminggu dia bisa kembali normal ya. Oke. Nah, tunggu dia sampai sagunya itu cair ya, atau seluruh permukaannya itu sudah keluar air nira ya. Teman-teman bisa bedakan, begitu diiris langsung apa namanya, langsung air niranya langsung keluar ya. Begitu diiris air niranya langsung keluar. Nah, perhatikan baik-baik. Jika air niranya semakin deras dan ada sagu-sagu cair di permukaannya, maka itu sudah bisa lakukan penyadapan supaya dia tidak akan drop. Nah, kalau masih baru-baru seperti ini, maka letakkan pucuk-pucuk daun yang masih muda di bagian permukaannya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Itulah caranya teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal dalam mengelola lengan-lengan kembar ya. Karena biasanya kalau lengan-lengan kembar seperti ini, kalau sebelahnya sangat deras seperti ini 30 liter. Nah, pemotongan yang sebelahnya sedikit harapan untuk gagal. Nah, di situ ada trik-triknya. Saya sudah jelaskan tadi trik-triknya, yaitu jangan dipotong bersamaan dan sabar, dan perawatannya harus sempurna. Oke. Nah, itulah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi para pemula. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, share, dan subscribe. Oke, thank you.